karangan Syekh Haji Sulaiman Tariq bin Tariq di halaman 13 lagi Bunda. Halaman 13 diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal pada menyatakan wasiat Syekh Ustadz Al-Azim Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Berarti Madani dari Madinah ya. Nafi Allahu bihi wa alal muslimin. Ya, hai anakku, kata Syekh Muhammad Saman ya. Hai anakku, tiada engkau ketahui serta engkau iktikadkan di dalam hatimu ilmu yang 5 perkara ini, yakni ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Yang artinya mengetahui dengan yakin hati, bukannya dengan bacaan atau perkataan lidah. Berarti ilmu hakikat bukan kata-kata, tapi hati. Kalau hati, kekuatannya bisa melampaui semua gunung, bisa melewati semua laut. Betul? Kalau kata-kata tertutup oleh dinding, betul? Tak bisa menyeberangi lautan, apalagi gunung. Apa yang kira tadi Bu ya? Tapi kalau hati sampai deh. Baik. Coba kita bilang, "Yom, kasih kau yom." Tertutup oleh dinding. Tapi kalau ini sampai hati. Jadi itu yang hakikat ya. Dan diyakinkan di dalam hati juga. Wajib ya. Maka tiadalah berfaedah bacaan-bacaan itu kalau hanya pada lidah. Pernah tidak kita berdoa? Lalu kita ngomong, ini tidak makbul doa percuma. Pernah? Pernah ya? Kenapa? Karena kita membaca dengan lidah, bukan membaca dengan hati. Kalau membaca dengan hati, tidak ada pun katanya, itu pasti sampai. Jadi ibaratnya Bunda, boleh lisan zahir boleh, tapi lah nampak di makrifat kita, dalam hati kita, lah tasawur, tergambar. Ibarat anak ujian atau dia demam, tapi dia jauh dari kita, jauh di seberang sana, di Jawa sana, di Kalimantan sana, kita di sini. Dia nelpon demam dia, tapi nampak oleh hati dia sehat. Dalam pandangan makrifat sehat, alhamdulillah, sehat langsung. Ada yang baca-baca. Nah, ada bacaan. Itu disebut kun fayakun. Sehat. Apabila jadi langsung jadi dia. Nah, ada lagi bacaan Allahumma rabban nas, tidak ada lagi. Ini kena belum sampai di level makrifat maka dibaca di lisan, tapi tidak juga sampai makrifat maka tak jadi, maka dibuat situ bukan dengan bacaan lidah. Itu namanya tauhid if'al. Tauhid if'al. Yang kedua tauhid sifat. Maka tauhid sifat yang nampak zahir, zahirnya. Jadi kalau kerjanya udah nyata, nampak zahirnya, berarti batin baru zahir, berarti zat baru sifat. Nampak zahirnya, kalau ibarat memandang, dalam pandangan mata zahir seperti ini, tapi dalam pandangan mata hakikat nampak zahirnya dia udah tumbang, maka udah tumbang ya. Paham benar? Orang lain menengok berdiri, tapi pandangan batin kita dia udah hampir tumbang nih langsung.
masuk kira-kira itu nampaknya. Tasawur tak? Kalau dirasa dia biasa pertama, tapi lama-lama ada rasa nanti. Dipancing dulu, pancing gini kan. Boleh ibu praktekkan. Setelah ada dapat rasa tuh, ada rasa kayak memper ya, tumbanglah gelasan ibu ada. Ibu gini ke tangan dulu, biasa tuh. Tapi dengan penuh rasa, ada rasa, dibayangkan rasa itu dulu. Ada angin atau apa, energi. Semuanya kamu jauh-jauh gitu. Makanya orang dulu, ya, itu dia bunda. Energi. Udah pernah ibu latihan itu? Dulu SM. Tak ada bacaan lagi dah bunda. Ini dia lebih hakikat ni. Hakikat. Tak ada lagi bacaan. Kau baca capek sebenarnya. Tak ada bacaan. Makanya yang ada tu rasa. Panas tu rasa. Dingin tu rasa. Dekat tu rasa. Jauh tu rasa. Yang menyampaikan ke sana cuma rasa. Jadi kalau ada rasa dapat subur. Nah, minimal dapat rasa tu ya. Kemarin kan dilatih napas untuk memancing rasa juga. Ada yang sampai rasa tu? Ada yang dapat? Cuma ada timbul-timbul hilang. Iya. Iya. Jadi kalau sampai di level itu mudah dibawa tangan ni. Di level itulah rasanya. Jadi kalau ibu memulai, walaupun hanya sejengkal tapi dengan rasa. Siapa yang mencicip gulai itu? Karena dibuat dengan rasa, dia pasti dapat rasa. Maka rasa itu tidak ada di dunia yang dijual. Makanya orang-orang yang pernah sampai di level itu, pernah tak ibu menengok tulisan dekat Dawaro? Makan di sini sekali, 5 hari pasti ke sini. Dijaminnya gitu. Kenapa dijaminnya? Karena dia buat dengan rasa itu tak akan ditemu di mana pun lagi. Satu. Maka buatlah dengan rasa. Jadi masak gulai di rumah. Tapi jangan pelaki bukan. Jangan depan anak ya. Dia bilangnya, lah mulai kanai masa sejak ngaji Saiduan kan ya. Biasa menggulai gini. Jadi fitnah dia ya. Jadi memang tak ada yang dibaca dia. Nah, ada baca lagi ibu aja. Makanya tengok ibu aja. Mau jadi kebuzar deh, mau Islam tidak Islam, tak ada. Berkata bercik itu aja lagi orang. Betul tak? Tak ada lagi bacaan. Lahirlah sihir, lahirlah santai. Baca. Siap, ya. Ini aja lagi. Itu dia. Maka dia, yang keras itu memang besi, yang kuat bukan besi. Napas, udara, angin yang ada di itu. Angin itu kan gaib. Jadi yang kuat yang gaib, bukan yang zahir. Kerupuk besar bu, ada kerupuk di rumah besar ya. Kerupuk apa namanya? Kerupuk uap. Kerupuk kelopak. Opak. Yang besar tuh. Coba diamkan ya bu. Lenyok sendiri tuh. Angin itu tidak terlihat tapi. Ya. Dia tidak nampak wujudnya. Tapi lenyok tidak enak lagi. Makanya dia cuma kerupuk aja. Nanti badan gadang, energi kosong. Tak punya makrifah, tak punya hakikat, tak punya keyakinan. Maka kita hidup kayak bola oleh orang, diantuk ke sana kemari. Katanya begini, pergi pula ke sana. Kata sana begini, habis kita habis diopor kayak bola oleh orang. Karena tak punya, tak mampu mendengarkan suara hati. Habislah. Menimbulkan rasa itu, Ustaz? Tidak mampu hidup mendengarkan suara hati. Hati ini kekuatan. Apalagi lah temu dengan rahasia.
Rahasia itu sumber kekuatan. Maka rindunya kita bertemu, setelah kenal pasti rindu ingin bertemu, setelah bertemu pasti rindu ingin menyatu. Namanya tajalli zat itu kemarin ya, penyatuan diri dengan Allah. Sifat. Dan yang ketiga adalah tauhid lizat, tauhid zat. Adapun tauhid af'al seperti kata la af'ila illa fi'lullah, la fa'ila, tiada yang berbuat, tiada yang bergerak, tiada bekerja, illa fi'lullah, kecuali kerja Allah. Berarti siapa yang melempar? Siapa yang menangkap? La illa Allah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau bekerja kecuali kerja Allah. Inilah hakikat syahadat. Menyaksikan kerja Allah setiap detik. Menyaksikan kerja Allah setiap detik. Itulah syahadat, bukan mengucap asyhadu alla. Ibu aja tadi sebelum ke sini baju berbunga-bunga yang ungu ya. Sebelum dapat nih bolak-balik terus. Mana dia? Betul? Menyaksikan kerja dia. Fisik saya. Iya enggak benar? Kita mau pergi aja. Besok acara tanggal sekian, hari sekian. Acara apa? Reuni. Langsung dia bekerja. Dibilangnya dia, kamu besok pakai baju. Sebelum dapat tuh tidak ada di rumah, beli bu. Itu apa namanya Ustaz? Itu yang la fa'ila illa fi'lullah. Itu kerja Allah. Ini zahir ngikut saja. Tangan, kaki ngikut. Maka yang ngikut namanya hamba. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah makanya di kajian fikih dibuat oleh Abdul Razak, Islam itu berarti pasrah. Kalau pasrah selamat. Kalau selamat bisa menyelamatkan. Itu yang la fa'ila illa fi'lullah. Tidak ada yang berbuat, nampak, bergerak geri apapun kerja kecuali kerja Allah. Itu namanya tauhid af'al. Nanti yang menulis itu siapa? Secara hakiki terlihat dari zahir, dari sifatnya. Yang nampak bergerak tuh terlihat dari sifatnya. Sifatnya siapa? Sifat angin menggerak. Yang bergerak daun atau angin? Angin. Maka disebut kencang anginnya. Padahal daun yang bergerak. Bukan daun yang kencang, angin yang kan. Padahal itu sifat angin yang nampak. Padahal angin. Jadi yang nampak bergerak kita sebenarnya fi'lullah, Allah. Maka dibilang di awal di halaman 3, sama ada dia dalam maksiat atau ibadat, sama saja di kajian ma'rifat. Semuanya Allah. Masih ingat tak kira-kira ya? Begitu dia masuk, ruh bernama nyawa, sebenar diri, rasa. Begitu dia keluar masuk, namanya nafas. Begitu dia berkehendak, namanya ruh. Begitu dia ingin menguasai, namanya nafsu. Begitu dia ragu, namanya ikhtiar. Begitu dia dapat, namanya iman. Begitu dia bekerja, namanya akal. Nah, nama-nama ini berubah karena tempat. Berarti dia tetap satu. Namanya Esa. Itulah Allah. Dia mencipta. Dia mempola. Yang melaksanakan namanya hamba. Berarti mana hamba tuh? Yang nampak zahir, tangan. Betul? Kaki. Itu namanya hamba. Nah, perantara dari hamba ke Allah ada malaikat. Malaikat itu namanya perantara.
Ibu tengok di internet, apa arti malaikat? Perantara. Nah, mana nama-nama malaikat? Nanti dibahas. Nah, ya. Itu namanya tauhid ya, dalam tiada berhimpun perbuatan, tidak mempunyai perbuatan melainkan semata-mata perbuatan Allah. Ini ada kita. Nah, perbuatan semuanya perbuatan Allah. Dan kedua, masuk kedua. Dalam ayat Bu. Wallahu apa namanya? La tataharraku illa biiznillah. Tidak mampu bergerak sesuatu apapun, sekecil dan sebesar apapun di langit dan di bumi, illallah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau begitu bukan kita yang bergerak, pasti digerakkan. Coba tengok. Jadi kudrat qadirun. Begitu kita colokkan cok itu ke situ, kipas angin, hidup kontak. Yang hidup sesungguhnya kipas angin atau kontak? Kontak. Jadi yang hidup ini, yang dihidupkan kipas angin. Itu kudrat. Ini qadirun. Digerakkan. Ini digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Rob, pencipta. Namanya Rob. Rob itu pencipta. Berapa nama pencipta? 9. Yang paling sempurna namanya Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul 99. Jadi berarti roh itu ada di dalam diri kita ya. Berarti di diri kita. Tapi di halaman 3 wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Kenapa kamu tidak melihatnya? Betul Bu ya? Itu diri awak kalau Ustaz. Maka dibuat di hadis qudsi, zahiru rabbi batni abdi. Zahirnya Rabb itu, pencipta itu di dalam batin hambanya. Mana batin? Hati. Apa hati? Kehendak. Di situ letaknya. Maka kehendak. Maka kemarin untuk sampai di level qadimnya Allah, kita wajib mempanakan diri. Caranya untuk sampai mempanakan diri, lepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Tak boleh kita bercita-cita, tak boleh kita berhajat, tidak boleh berkehendak. Bak bocaro. Tapi kemarin kita ambil cuplikannya di halaman, dicuri kajian kemarin. Ya. Betul? Ya. Untuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak, masuk di kajian arti hakikat niat di level ulama hakikat. Apa niat? Apa niat itu kemarin? Lupa. Halaman berapa tuh ya? Masih ingat tak ya kira-kira? Nih setelah ini berarti Asrarus Shalah. Ya, Asrarus Shalah. Muqarana niat. Muqarana niat takbiratul ihram. Hakikat niat di halaman 19 ya. Hakikat niat, apa hakikat niat? Halaman 19. Dibuat di sana oleh ulama hakikat. Amma hakikatun niyah hiya iradat minallah. Hakikat meniat kehendak Allah. Berarti bukan kita lagi yang berkehendak, bukanlah kita lagi bercita-cita, bukan lagi kita yang berhajat. Kalau Allah yang suruh, ada dosa? Tidak ada dosa lagi. Ingat kisah kemarin?
Nabi Khidir berguru, Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Ini Khidir udah masuk di level melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Musa belum lagi, tapi dia udah masuk di ilmu makrifah, tapi belum sampai tuntas. Maka kata Khidir, kamu takkan sanggup berguru kepadaku, karena kita tidak siapa nama itu, tidak semakam, tidak seangkatan, Bu. Apa namanya? Kata Musa, memangnya apa sih? Ya, itu dia. Memang apa kali sih ilmu kamu? Gitu ibaratnya. Saya ingin berguru tapi belum sanggup kamu. Kamu ini berjalan. Nah, memang ternyata tak sampai. Musa menengok, dah sampai. Jumpa anak, dibunuh. Pandangannya tak sama. Akhirnya Musa bertanya, kan itu Bu? Padahal dia bilang, kamu takkan sanggup. Sanggup. Baik, syaratnya satu. Kalau ikut denganku tidak boleh bertanya. Nah, itu. Rupanya memang belum sanggup. Dia belum sampai melepaskan cita-cita kehendak. Siapa yang suruh bunuh? Allah. Berdosa? Enggak, karena Allah yang suruh. Tapi kalau tidak Allah yang suruh, berdosa. Itu levelnya ya. Kan tidak masuk di logika dong ya. Masa anak cantik tiba-tiba dipotong lehernya, melanggar HAM pula nanti. Nanti kajiannya itu tidak boleh. Kalau masih ada cita-cita hajat kehendak, berarti sebelum sampai kita tinggal panah, maka Allah tidak kodim dengan kita, maka berdosalah kita karena belum disampai level itu. Kalau sampai level itu tidak ada dosa. Sama ada dosa dan ibadah, tidak ada beda. Berdosa karena Nabi Khidir membunuh? Tidak. Berdosa karena Nabi Khidir membolongkan kapal? Tidak. Betul? Kalau kita berhajat naik haji, Itu kajian fikih tuh. soalnya tak boleh kenal. Makanya kalau kita berhajat, bercita kehendak untuk naik haji, banyak kecewa. Iya. Tapi kalau Allah yang manggil, aman kita, mudah segala urusan. Aman. Makanya kau bilangin hajat. Banyak Bu. Kalau kita yang nak laki, capek kita Bu. Karena laki tidak sesuai jawab kadang betul. Tapi kalau Allah yang mengizinkan, sesuai terus dia, betul? Ya Allah yang nyuruh, aman. Kalau kita ada cita-cita, enggak ada apa-apa juga. Maka dibuat Bu di kajian fikih itu, wa ma karullah wallahu khairum makirin. Betul? Kita punya rencana, Allah punya rencana, keputusan tangan Allah. Maka namanya terjadi, namanya takdir pada kita. Takdir tak bisa dirubah. Apa takdir? Sesuatu yang tidak kita inginkan itu yang terjadi, maka tidak bisa dirubah. Dia sudah terjadi. Betul? Itu namanya takdir. Lanjut ya. Kau bawa aja mesti ingin apa? Turun-turun naik Bu aja nih. Masuk tauhid sifat. Tauhid tadi tauhid af'al. Masuk tauhid sifat. Dan tauhid sifat seperti engkau i'tikadkan. I'tikadkan engkau. I'tikadkan apa Bu? Aku beriktikad. Apa i'tikad itu? Bahasa Arab tuh. Berniat, rencana. Bercita-cita, apa namanya? Berhajat atau mempunyai keyakinan ya. Beriktikad ya. Nah, engkau i'tikadkan, apa diiktikadkan? La kudrata wala irada
wala ilma, wala hayata, wala syam'a, wala basara, wala kalama. Dalam hal sifat tauhid sifat, kita wajib mentingkatkan wala iradah. Apa dia? Tiada yang mempunyai kuasa. Wala kudrata, la kudrata, tidak mempunyai kuasa. Tak kita. Wajib kita yakin. Wala iradat, tiada mempunyai kuasa tadi, tiada mempunyai kehendak. Lalu apa lagi? Wala ilma, tiada mempunyai tahu. Tak ada kita yang tahu. Wala hayata, tiadalah hamba yang hidup. Wala syam'a, tiadalah hamba mempunyai pendengaran. Wala basara, tiadalah mempunyai hamba lagi melihatan. Wala kalama, tiadalah hamba mempunyai kata-kata. Hanya Allah yang kuat, hanya Allah yang kuasa, dan Allah Ta'ala jua yang berkehendak, dan Allah Ta'ala jua yang tahu, dan Allah Ta'ala jua yang hidup, dan Allah Ta'ala jua yang mendengar, dan Allah Ta'ala jua yang melihat, dan Allah Ta'ala jua yang berkata-kata. Ini di dalam hakikat kita. Seperti itu. Jadi panah kita namanya. Berarti tidak kita lagi yang berkehendak. Tidak kita lagi yang kuat. Yang kuat Allah. Makanya kalau datang orang, Bunda Indra, lebih bisa mau minta tolong obat anak muda, kita tidak pandai. Jawabannya kita tidak pandai. Yang pandai hanya Allah. Jadi kalau Allah yang berkehendak, aman. Maka dia ngomong, bisa. Dengarkan apa? Dengarkan terus kedua. Ambil air putih, ambil air putih. Sudah putih. Lalu apa disuruhnya lagi? Baca bismillah, bismillah. Nampak sehat. Minum, sehat langsung. Tak kita. Ini ngomong tidak, tapi dia nampak amplop 5 juta. Buat siko. Bismillah, bismillah, bismillah. Cepat. Apa tu? Mbah dukun. Ada lagu tu. Itu. Jadi ladang. Maka dukun itu adalah orang yang pintar. Maka disebut orang pintar. Namanya orang pintar. Kemana pergi ke orang pintar? Azab dah kita kena preteli. Kita salah. Kita salah. Dah jadi orang pintar. Kalau kita dah menyadari yang sifatnya tujuh ini, berarti kita namanya udah mematikan diri kita. Iya. Kan tak ada kita lagi budak. Berarti tidak kita lagi bercita-cita. Tidak kita lagi berkehendak. Tidak lagi kita berhajat. Tapi iradat minallah. Aman kita? Aman. Kalau masih ada kita, maka berisiko. Berisiko. Maka terjadi risiko karena kita belum duduk di level itu. Cuma sok-sok duduk di level itu, maka habis kita. Bisa. Begitu ambil buah mangga, padahal Allah yang nyuruh. Akalnya ngomong, dah mani gitu. Gelisah lah batin. Kena gelisah itu namanya dosa. Dosa tidak ada obat kecuali minta ampun. Pergi ke tukang punya nana. Maja apa? Abang biar mangga buat ayu petang. Tak maaf ya. Kita salah. Belum level itu. Tapi kalau level itu, ya ambil aja. Maka ada orang mencuri, tapi bukan untuk dia kan. Si pencuri Baghdad itu. Dia ambilnya duit, pindahkan ke situ. Orang itu miskin. Ini orang kaya. Pun tak berzakat orang itu selama ini. Ya Allah, kasihlah kami rezeki. Dilempar oleh ubar. Ya Alhamdulillah, kau beri aku rezeki padahal. Dia bilang Allah Maha Adil. Allah yang buat, yang bergerak itu ib'an ilallah. Tidak kecuali Allah yang ambil, suruh lewat tangan. Ini contohlah ib'an ilallah. Ada waktu Rasulullah siap mi'raj. Lalu Nabi mengumpulkan manusia banyak. Lalu kata Nabi, tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjid Aqsa? Palestina.
Jadi zaman Nabi sejak suatu kita punya umat Islam. Umat Islam tidak ada negaranya. Ngaku pula dia punya. Abad ke-5 Nabi lahir. 700 tahun Islam menguasai dunia. Sampai abad ke-11. Abad 12 baru rontok Islam. Konstantinopel tunduk di bawah Islam. Sampai itu. Lalu apa? Sampai sana Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kau terbang Muhammad. Kata orang-orang kafir Quraisy. Iya. Oh. Coba engkau angkat tangan kakimu yang sebelah kanan. Angkat Nabi. Begitu angkat sebelah kiri lagi. Apa jawab Nabi itu? Oh, kalau ini jawabanmu ada di sahabatku. Siapa? Umar. Ini kisah sahabat. Pergilah orang kafir terima, ada Umar di rumah. Umar, apa? Waalaikumsalam, ada apa? Itu Muhammad itu mendongeng dia. Katanya tadi malam Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha terbang. Lalu apa masalah? Saya suruh angkat kakinya yang kanan, katanya terbang. Begitu terangkat saya suruh angkat kaki sebelah kiri. Disuruh jawabannya sama waktu. Kata Umar, ini bahasa filosofis Bu ya. Sini engkau. Menghadap ke sana. Coba kamu angkat kakimu. Apakah jawab pertanyaanmu? Saya tanya, kamu bisa terbang? Bisa. Isra Mi'raj tadi malam Mi'raj. Angkat kaki yang kanan, diangkatnya. Coba kamu angkat kaki kanan. Angkat kiri. Saya suruh angkat kaki kiri. Tidak bisa. Jawabannya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dipenggal Umar. Ini hukum tadi dalam kajian Tariqul Qanah. Menyelamatkan yang besar wajib menghancurkan yang kecil. Paham? Ini rumah besar, ini ada pavilion.